La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwari hisaniyah wajtabahum li irsyadil khalqi wa ibadihim anil wasawis syaitaniyah waja'alahum abwaba lidumay yuridul khuluj jali hadrati wa khassahum bil ma'arifi wal asrari min baini khaliqati wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqauli ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatib al-mustafa min bani Muthalib ibn Hashim aini rahmaniyati siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa an Ibnu Mas'ud qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu al-a'mali afdal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ala waqtiha. Qultu tsumma ayu ya Rasulullah? Birrul walidain. Qultu tsumma ayu ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Qala hadatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Riwayat Muslim, riwayat Bukhari. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh penonton santri dakwah kaya raya, santri muda, kuat iman, kuat nafkah, para perindu ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pecinta Nabi besar Muhammad SAW, dan para pecinta kiai dan habaib seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like channel kami dan share sebanyak-banyaknya untuk memudahkan kami dakwah. Kita anak muda akhir zaman ini harus berdakwah melalui media. Kenapa? Karena di media banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang harus kita imbangi dengan dakwah. Mudah-mudahan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita. Yang pertama, kita membahas tema tentang membenahi hidup. Di akhir zaman ini kita melihat banyak sekali anak-anak muda yang jarang sholat, selalu menjalankan yang haram dan sebagainya. Kita tahu bahwa di lingkungan-lingkungan kita, maka dari itu PR kita memperbaiki diri dan keluarga dan juga berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, wa ani Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda, ayu al-a'mali afdal. Sayyidina Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, apa amalan yang paling afdal, paling dicintai Allah? Rasul bersabda, as-sholatu ala waqtiha, sholat tepat waktu yang pertama. Dari poin yang pertama, sholat. Ketika orang menjaga sholat, mendirikan sholat, maka dari situlah mereka belajar memperbaiki hidupnya, belajar juga memperbaiki keluarganya, dimulai dari sholat. Terus yang kedua, qultu summa ayyu ya Rasulullah? Terus apa lagi ya Rasulullah? Sayyidina Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah yang kedua kalinya. Maka Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Qultu summa ayyu ya Rasulullah? Ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Ketiganya Rasulullah SAW bersabda, yang ketiganya adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Momen yang kedua
atau tema yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Seseorang wali besar, kunci daripada menjadi seorang ulama ataupun sukses di dunia dan akhirat adalah berbakti kepada orang tua. Kalau kunci dua ini dipegang, yaitu berbakti kepada orang tua dan juga taat kepada guru, maka dia akan menjadi wali besar ataupun sukses di dalam apa yang dia kerjakan. Kunci daripada kesuksesan dunia dan akhirat yaitu taat kepada orang tua dan juga kepada guru-guru kita. Kalau orang bisa memegang dua ini, maka dia bakal sukses di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Kalau kita menafsirkan jihad di zaman Sekarang ini, jihad itu bukan cuma perang, memperbaiki ekonomi, memperbaiki syiar dakwah. Karena banyak di akhir zaman ini orang yang belum tahu tentang ilmu fikih, ilmu hadis, balaghah, mantek, dan juga yang lain falakiyah, dan juga yang lain thariqah, ada juga tentang syariat. Maka disinilah pentingnya kita mengambil arah-arah atau langkah-langkah dakwah untuk membantu para guru kita, mengikuti para guru-guru kita dengan melalui cara seperti YouTube dan juga Facebook. Kemarin ada yang bertanya kepada Al-Habib Munzir Al-Muzawa, "Habib, kalau saya mau dakwah tapi mau di sosmed itu gimana Habib?" Habib pun menjawab, ini sebelum beliau meninggal itu Habib menjawab, itu malah bagus. Ketika di sosmed itu udah banyak maksiatan, maka kita turun dakwah ke situ. Menyikapi jihad di akhir zaman ini, ketika contoh orang tua kita lemah dalam nafkah, maka kita menuntut ilmu sambil memperbaiki finansial atau berdagang, memberikan nafkah kepada ibu atau saudara ataupun keluarga kita, maka itu termasuknya juga jihad di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang jihad memperbaiki ilmu ketika di suatu kampung atau di suatu desa tidak ada yang mengajarkan ngaji atau semisal Iqra, juz amma, dan fikih segala macam. Dia berani mengorbankan waktunya, mengorbankan hidupnya, berdagang di situ, mengajar ilmu di situ, maka itu termasuknya juga jihad di jalan Allah. Dan selanjutnya, pentinglah kita membuka pengajian-pengajian membahas tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan cuma sekedar mengenal oh Nabi itu Rasul, oh Nabi ini utusan Allah, cukup di situ. Oh tidak cukup sampai di situ. Tentang nasab dan tentang semuanya tentang Nabi itu menambah kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penting. Betapa akhlak Rasulullah, sopan santun luar biasa akhlak beliau, itulah yang harus kita ikuti di akhir zaman ini. Bahkan ada orang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak gini, "Ya Rasulullah, ada orang dia sholatnya luar biasa, puasanya sampai kurus, dan ibadah-ibadahnya lain luar biasa, tapi dia menyakiti dengan perilakunya dan perkataannya kepada tetangganya." Maka Rasulullah SAW menjawab apa? "Tempatnya dia di neraka. Nauzubillahi min zalik." Maka dari situ pentinglah kita membahas akhlak yang baik melalui guru-guru kita, menghadiri majelis guru-guru kita, para kiai, para habaib, dan juga para abuya. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul dengan orang-orang soleh, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhir zaman ini
penting saya utarakan bagi para santri ataupun siapapun itu muslim, jangan jauh-jauh daripada ulama. Apa itu ulama? Karena Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi. Berdakwah, bagaimana Nabi dulu berdakwah itu dilanjutkan oleh ulama-ulama. Al ulama syakhafallah, ulama yang takut sama Allah. Contohnya orang alim, contoh alim, ulama alim, orang yang mengerti ilmu agama, yang paham tentang ilmu agama. Bukan orang yang banyak hafalannya, bukan orang yang banyak hizibnya, tapi alim yang takut kepada Allah. Imam Syafi'i, imam kita, berkata begitu, dan ulama-ulama yang lain berkata begitu. Mereka mempunyai ilmu dan juga takut sama Allah, menghindari yang haram, menjalankan yang diperintah Allah, dan juga hidup untuk berjuang meneruskan dakwah dari Rasulullah SAW, dari akhlak dan juga dari ilmu, dari segala macam perilaku mengikuti Nabi SAW. Tidak pernah berkata kotor, berperilaku baik. Nah, disitulah ulama-ulama yang sebenarnya. Kalau ulama mengetahui itu tidak boleh, contoh haram, maka itu dengan caranya, dengan ilmunya, mengajarkan kepada umat untuk menjauhi yang haram. Dan begitu juga dengan yang halal, amal ma'ruf nahi mungkar, menjalankan kebaikan. Mungkin video ini saya tutup. Santri-santri tolong tulis di kolom komentar, santri Banten, santri Toriko, santri-santri NU, atau santri-santri dari Ploso, dari Kediri, dari Lampung, dari Sumatera, dan seluruh Indonesia. Kalian mondok di mana ataupun tinggal di mana, tulis di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.